Kita memang ingin mengenalkan budaya Batak bahwa di Indonesia punya keindahan bernama Danau Toba, dan kita harapannya adalah memberikan perfilman Indonesia menjadi lebih warna-warni dengan hadirnya Imaginary. Gitu. Bagaimana nih perasaannya? Udah pada nonton semuanya bareng-bareng nih Pak. Selamat sore semuanya. Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Horas. Horas. Perasaannya ya, saya senang sekali ya. Saya sendiri menonton ini nggak mampu menahan air mata saya. Oh. Padahal waktu saya berperan di sini, sutradaranya bilang cuman Pak Domu yang nggak boleh nangis. Jadi bagaimana penderitaan saya waktu itu di satu adegan gitu. Saya senang sekali, film ini sangat berkesan dan semoga juga berkesan buat Anda sekalian, para teman-teman media, dan membagikan kesannya ini kepada khalayak bahwa film ini yang patut dilihat juga adalah pesan moral ya, yang relate dengan kondisi anak-anak sekarang. Yeah. Pasti deh, ngaku deh, lu kalau suruh pulang pasti banyak alasannya kan. inilah itulah, dan ini diwujudkan dalam film Gading Gading Sedap. Okay. Aduh, nggak banyak komentar kecuali saya bilang saya sedih dan gembira sebagai pemain maupun sebagai penonton. Terima kasih. Tepuk tangan dong Pak Wendy. Yang berikutnya coba kita sapa dulu nih Mak Domu Tika Panggabean. Halo. Botik, halo. Hai, bagaimana kabarnya? Baik sayang. Mau disapa-sapa dulu Ya. teman-teman. Horas, teman-teman media, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Saya boleh juga sapa ibu saya di belakang sana. Ada ya? ibu. Halo ibu. Halo Bu. Halo Bu. Bapak. Kami anak-anak kurang ajar. Cucu-cucumu, Bu. Ada ibu. Kami dan- cucu-cucumu, Bu. Boleh Bung keluar sini minta 200 ya, Bu. Udah cucunya dong yang harus kasih. Iya, kasih. Kerja cucunya soalnya. Oh, ini ada yang minta arsik, Mam, nanti ya. Oke, Kak Tika Panggabean gimana? Sebenarnya yang bikin penasaran adalah gini, kalau tadi kan Bene sempat bilang ya, peran yang anak-anaknya memang udah diplotting nih dari awal gitu, tapi pada saat nyari orang tuanya nih yang akhirnya challenging dan ketemu gitu sama sosok Kak Tika sendiri untuk memerankan Mak Domu. Sebetulnya apa sih yang bikin Kak Tika nih yakin gitu, ya udah deh ambil nih peran ini gitu, karena berbeda banget dari yang sebelum-sebelumnya kita pernah lihat gitu. Iya, jadi yang pasti ini sedikit saya ulang, saya selalu punya kerinduan setiap melihat film yang berlatar belakang budaya Batak. Saya selalu bertanya-tanya, kenapa saya nggak pernah diajak? Kurang Batak apa lagi gue? Panggabean Nama hadir. gue tuh Panggabean, tapi nggak pernah diajak kau ya. Nah, jadi ketika Bene akhirnya bertemu dengan saya dan dia menjelaskan dia punya proyek ini, saya langsung tertarik gitu loh. Apalagi kemudian Bene menceritakan ceritanya tentang keluarga. Saya senang sekali sama film keluarga, film yang kemudian dibuat sangat ringan tapi syarat akan pesan gitu ya. Dan satu lagi yang kemudian akhirnya saya bilang iya dan nggak mungkin nggak adalah karena syutingnya di kampung, syutingnya di tanah Batak. Jadi kayaknya emang Tuhan selama ini belum pilih saya sampai dia kasih proyek ini buat saya gitu loh. Semua yang saya cita-citakan ada di film ini. Oh, lovely. Dikasih sebuah peran yang berbeda dari peran-peran saya sebelumnya, dikasih sebuah tantangan, dikasih teman-teman main dan kru cast yang menyenangkan, dan plus dikasih cerita yang bagus dan lokasi syuting yang luar biasa. Jadi itu Cit yang akhirnya aku langsung Itu ya. iya. Itu hari pertama ketemu Ben aku langsung iya ya Ben. Gitu. 2019 akhir. 2019 akhir. Jadi nggak ada diskusi-diskusi alot pas dikasihin Iya. semuanya di meja langsung ambil ya. semuanya ya. Oke, tepuk tangan dong sekali lagi untuk Tika Panggabean. Kita berlanjut ke anak-anaknya keluarga Domu nih ya. Pengen ngobrol dulu sama Indra Jegel. Tepuk tangan dong Indra Jegel. Monggo disapa-sapa. Selamat sore. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke.
Jegal ini berperan sebagai Sahat ya, kan? Benar. Yang sebenarnya Sahat nih nggak terlalu banyak ngomong ya kalau kita lihat ya. Jadi dialog tuh emang nggak terlalu banyak, tapi banyak memainkan ekspresi-ekspresi yang sebenarnya dia kayak powerless, tapi kayak punya sesuatu yang disimpan gitu ya. Ini gimana caranya akhirnya bisa memerankan sosok yang kayak gitu? Ini kan levelnya juga nggak mudah berarti. Ya nggak sih, memerankan seseorang yang nggak banyak ngomong tapi harus punya banyak cerita gitu sebenarnya. Kalau dari pertama ditawari sama Bene, aku dikasih ceritanya gitu. Pas baca gitu Ketika ya. baca itu emang ada dua hal yang membuat aku sangat relate sama cerita ini. Oke. Yang pertama, aku di rumah juga anak yang paling kecil. Yang kedua, sama bapak akrab cuman jarang ngobrol. Oke. Beda sama Bene ya. Oke, jadi emang banyak diam ya. Ya, banyak diam. Dan semua Tunggu, kenapa pada ketawa pas dibilang beda sama Bene? Enggak, Bene kan bukan anak paling kecil. Oh, oke. Ya. Dirapiin loh sama dia, makasih. Ya. Nah, ketika baca ceritanya juga bahwa ini memang benar terjadi gitu di kehidupan gitu. Ketika kita anak paling kecil tidak, kalau ada keputusan apapun kita dianggap ikut aja gitu. Tapi kan kita tetap tumbuh besar, bukan kita tetap kecil aja. Walaupun kita di rumah kecil, tapi kan kita kemana-mana, kita keluar, kita berkembang begitu. Mungkin itu juga yang kubawa ke Bene untuk memerankan karakter Sahat ini. Dan aku juga nggak terlalu banyak referensi karena Sahat ini kalau di ceritanya itu adalah ceritanya Bene kan. Jadi emang Bene itu punya sudut pandang sendiri terhadap Sahat. Jadi aku pribadi memang udah harus ngikutin Bene aja deh gitu. Jadi ikutin aja arahan dari Pak Sutradara ya. Benar sekali. Yang juga menitipkan banyak pesan di dalam peran ini. Luar biasa. Banyak banget kodenya kayaknya ya. Luar biasa. Oke, terima kasih Jegel. Sama-sama. Kita lanjut. Terima kasih. Yang berikutnya ini dia yang tadi aku bilang the cherry on top. Gita Bebita sebagai Sarah. Kalau ketemu Gita tuh logat langsung berubah. Git, kau sapa dulu lah Git yang udah pada datang Git. Halo semuanya, apa kabarnya? Sehat ya? Sehat dong. Siapa yang tadi nggak bawa tisu masuk ke studio? Oh iya, kasihan ya. Nganggapnya ini komedi aja ya? Tenang Git. Emosinya ternyata keluar di sini. Padahal Sarma itu pinter banget mendem emosi ya. Mendem dia Pak. Gita Bebita akhirnya bergabung di produksi ini. Git, kalau tadi dengar ceritanya kan berarti sebenarnya sama Bene memang udah pernah ada obrolan ya, kayak apa ya, kayak angan-angan gitu waktu ngomong, ih kayaknya seru ya kita memerankan 4 peran gitu kan ya, jadi peran utama. Nah, pas hari dimana akhirnya Bene ngubungin Gita untuk bilang, Git jadi nih Git, kita bikin Git, itu bisa direka ulang nggak adegannya? Coba reka ulang. Jadi sebenarnya setelah kita syuting bareng di Comicate itu, Bene dan Lolo, Boris itu kita punya satu grup WhatsApp. Bayangin dari 2014, grup WhatsApp itu lebih sering ngirimin link-link aneh ya. Apa berita gempa. Iya. Berita banjir ya. Gempanya soalnya cuma di satu posisi Pak. Dibersihin tadi baru disapu. Iya, itu sebenarnya dari 2014 terus abis itu di tahun 2019 kalau nggak salah tuh Bene langsung ngasih tahu di 2020 kita syuting ya, gitu ke kita. Terus kita bilang, oh yang bener Ben. Iya tuh rencananya Agustus ya Ben ya kalau nggak salah tuh. Mei pokoknya pertengahan, mau deket pertengahan. Nah pada saat 2019 itu aku tuh masih kerja Senin sampai Jumat Ucit. Terus aku berpikir kayak kalau misalnya aku tetap kerja di situ, aku tidak akan pernah bisa ngambil kesempatan ini. Akhirnya aku memutuskan untuk resign. Wow, keputusan yang besar sekali loh. Jadi tolong ya Ben, jangan cuma satu film. Ben tanggung jawab Ben, ini kerjaan 9 to 5 Senin sampai Jumat loh Ben. Udah resign gitu Sampai ya. resign loh. Iya, jadi kayak aku apa ya, kayaknya aku nggak perlu mikir 2 kali untuk menerima ajakan Bene di Ngeri-Ngeri Sedap, karena aku ngerasa sebagai orang Batak aku belum punya kontribusi apapun untuk sukuku ya. Jadi aku belum punya apapun yang bilang kayak, oh si Gita yang anak Batak main di film Batak itu, aku pengen seperti itu. Jadi ini bisa menjadi awal ya. Iya. Mudah-mudahan. Asik, tepuk tangan dong untuk Gita Bebita.
Ini dia nih yang selalu dibebankan semua beban keluarga kepada anak pertama. Berperan sebagai Domu, Boris Bokir Manula. Terima kasih Kakak Lucita. Mau disapa-sapa dulu Boris, Halo silakan. Oras, teman-teman media. Terima kasih atas waktunya telah menonton film Ngeri-Ngeri Sedap. Yes, betul. Anak pertama tuh bijak ya. Beda dari tone suaranya tuh ngambil nadanya tuh beda gitu. Nadanya di do gitu ya. Oke, Boris. Tapi pertanyaan sebenarnya lo anak pertama juga nggak di keluarga lo? Bungsu. Oh, anak bungsu, memerankan anak pertama. Terus gimana tuh cara ngebangun karakternya dan menjadi anak pertama? Ya seperti yang udah diceritakan tadi oleh Pak Dipa dan juga Bene, film ini sudah ada ceritanya fix dari bertahun-tahun yang lalu. Jadi Bene telah datang dengan cerita yang sudah pasti, yang tidak bisa diganggu gugat, nggak bisa diajukan kritik dan saran. Jadi memang Bene udah ada role model anak pertama Batak laki-laki adalah seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 poinnya. Inilah kamu lakukan. Siap laksanakan Bapak Bene. Disitulah bungsu lo keluar ya. Iya, bungsu saya keluar ya, betul. Tapi akhirnya bisa memerankan dengan baik. Kita kasih tepuk tangan dong sekali lagi buat Boris Bokir. Udah disapa semuanya, udah ditanya-tanya semuanya. Sekarang giliran teman-teman media yang dapat kesempatan untuk bertanya.